Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pagi ini merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi yang indah, buat kesempatan yang luar biasa. Kami boleh menikmati segala anugerah dan kebaikan-Mu. Pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan sampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami. Kami siap diajar, kami siap diberkati, kami siap Kau ubahkan dan dibentuk. Dan mari Roh Kudus berikan kami hikmat dan pengertian, agar kami mampu menangkap akan apa yang Kau sampaikan pada pagi hari ini. Urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikannya, dan hanya di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, mari katakan amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Mari pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, misteri tabut perjanjian. Nah, mari kita akan membaca di dalam Keluaran pasal 25 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah mereka membuat tabut dari kayu penaga, 2,5 hasta panjangnya, 1,5 hasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Nah Bapak Ibu, apa yang baru saja kita baca ini adalah merupakan perintah Tuhan kepada bangsa Israel supaya mereka membuat tabut perjanjian. Dan kalau kita belajar di perjanjian lama, memang berbicara tentang tabut perjanjian adalah sebuah misteri. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, tabut perjanjian ini dibuat oleh bangsa Israel tatkala mereka ada di padang gurun. Dan tabut perjanjian berisi yaitu 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah Allah. Dan juga ada tongkat Harun yang bertunas. Demikian juga ada buli-buli emas yang berisi mana. Dan di atas tabut perjanjian itu ada tutup perdamaian di mana ada 2 kerup di atasnya Bapak Ibu. Dan memang menarik sekali tabut perjanjian ini. Ternyata benda ini Bapak Ibu tidak sembarangan. Dan tabut perjanjian diletakkan di ruang Maha Kudus. Dan hanya seorang imam yang boleh memasuki ruang Maha Kudus, menghadap hadirat Allah di depan tabut Allah itu. Dan itu hanya dilakukan setahun sekali oleh imam besar. Dan ketika para imam melaksanakan tugas mereka, di mana mereka menjadi pengantara antara umat Allah dan Allah sendiri, yang luar biasa menariknya Bapak Ibu. Bukan saja tabut perjanjian Allah ini sampai hari ini masih menjadi sebuah perbincangan dan menjadi sebuah misteri, di mana kita tidak tahu bagaimana tabut itu sekarang berada. Namun yang luar biasa, bahwa tabut Allah ini ternyata juga melambangkan kehadiran Allah sendiri di tengah umatnya. Itu sebabnya ketika imam melaksanakan tugas menjadi pengantara antara umat Allah dan Allah sendiri, di mana pada waktu itu di bait Allah, maka bangsa Israel benar-benar merasakan kuasa kehadiran Allah. Dan ini luar biasa. Dan itu menjadi pengalaman yang berharga. Pengalaman secara spiritual bagi umat Allah pada waktu itu. Nah Bapak Ibu, jika tabut perjanjian ini adalah merupakan sebuah misteri, namun berbicara pengalaman mengalami hadirat Allah, itu bukanlah sebuah misteri. Dan itu harus menjadi pengalaman kita hari ini. Mari kita harus mengalami akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jikalau pada waktu itu tabut perjanjian melambangkan kehadiran Allah, tetapi saat ini kita bisa merasakan hadirat Tuhan, di mana Roh Kudus bisa hadir dan kita bisa mengalami lawatan dan jamah Tuhan. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini berikan waktumu
Berikan waktu untuk kita datang kepada Tuhan. Miliki kerinduan untuk Anda boleh menghampiri Allah setiap hari, di mana Anda membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan saya berdoa, ketika Anda menghadap Tuhan, ketika Anda berdoa dan intim dengan Allah, maka di saat itu Anda juga bisa merasakan kehadiran Tuhan sebagaimana bangsa Israel pada waktu di Perjanjian Lama. Mereka mengalami kuasa kehadiran Allah yang luar biasa. Dan sampai hari ini, Allah kita adalah Allah yang maha hadir. Dan Dia siap melawat kita. Jikalau hari ini Anda mungkin punya beban yang berat, Anda mungkin memiliki sakit penyakit, Anda mungkin memiliki masalah-masalah yang pelik, Anda mengalami tekanan yang hebat, mari hari ini hampiri Tuhan. Alami hadirat Allah di dalam hidupmu. Sebab sampai hari ini Tuhan siap melawat kita. Tuhan siap untuk menjamah hidup saudara. Dan Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Dan Dia mau melawat kita, memulihkan hidup kita. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita mau datang dan meresponi akan Tuhan. Dan saya percaya jika kita sungguh-sungguh di dalam kita menghadap Allah, dan kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, saya percaya pagi hari ini ketika Anda mendengar firman Tuhan, Anda pun dapat dijamah Tuhan. Anda yang sakit bisa dijamah dan mengalami kuasa kesembuhan. Anda yang mungkin mengalami kesedihan hari ini, Anda juga bisa dilawat Allah dan mengalami sukacita Roh Kudus. Dan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Anda yang mengalami kelemahan, Anda yang mengalami putus asa, hari ini Anda juga bisa diberi kekuatan yang baru. Karena saya percaya ketika firman Allah disampaikan, maka ada kuasa Tuhan yang mengalir pada pagi hari ini. Dan mari hari ini percayalah, Allah itu adalah Allah yang maha hadir. Dan kehadirannya siap untuk memberkati, melawat kita, memulihkan kita. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa. Kuasanya besar, hadiratnya nyata, dan Dia sungguh ingin memberkati hidup setiap kita. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan pekerjaan kita sepanjang hari ini, dan selamat melayani Tuhan. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, sepanjang hidup kita, dimanapun kita berada dan kita bekerja dan melayani Tuhan, Allah hadir di tengah-tengah kita. Puji Tuhan, Shalom.